Baik. Nah, tujuan berkosmetik itu akhirnya juga mengalami pergeseran. Ya, kalau di awal hanya mengenal bahwa kosmetik itu sekedar untuk berhias supaya lebih cantik ya, supaya hidung yang pesek tidak kelihatan pesek ya, supaya pipi yang agak jatuh sehingga kelihatan lebih terangkat atau malah kelihatan lebih bling-bling atau seperti apa ya. Awalnya hanya dekoratif seperti itu tujuan berkosmetik ya. Nah, akhirnya dengan lebih meningkatnya pengetahuan tentang interaksi kosmetik dengan metabolisme dan sebagainya dan efek kosmetik terhadap kesehatan dan sebagainya, maka tujuan berkosmetik itu menjadi bergeser ya. Itu dimana kosmetik sekarang ini ya, selain untuk kebersihan pribadi terutama yang area sabun, pembersih dan sebagainya itu kan untuk membersihkan, juga meningkatkan daya tarik melalui make up. Ini masih lama, yang lama juga seperti itu tujuan berkosmetik. Meningkatkan rasa percaya diri juga ya, ada perasaan tenang ya. Tenang bagaimana maksudnya? Coba ada enggak mahasiswa yang kira-kira enjoy begitu masuk kampus tanpa lipstik, tanpa bedak? Ada enggak? Nah, pasti enggak ada kan? Nah, jadi perasaan tenang yang seperti itu. Kamu merasa tenang setelah merasa dirinya tidak kusam ya. Merasa aduh bibirnya enggak pucat. Nah, itu saudara pasti merasa tenang ya. Melindungi kulit dan rambut dari kerusakan sinar ultraviolet, polusi dan faktor lingkungan yang lain ya. Jadi lebih menjaga kesehatan ya, itu untuk tujuan berkosmetik. Karena tadi kan ada efeknya toh. Nah, pilih efek yang baik apa efek yang buruk? Ya tentu pilih efek yang baik ya, menuju wajah yang sehat ya, seluruh tubuh sehat ya. Terus untuk mencegah penuaan. Nah, ini pun juga setelah tahu bahwa kosmetik itu ternyata juga bisa loh memperlambat penuaan. Nah, itu atau lebih dikenal dengan kosmetik anti aging. Nah, itu kan? Itu. Dan secara umum membantu seseorang lebih menikmati dan menghargai hidup ya. Ini. Jadi perbedaan tujuan berkosmetik juga bergeser. Awalnya sekedar dekoratif, nah sekarang lebih pada menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini juga termasuk menghargai hidup ya. Jadi kita berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberi kehidupan. Ya, syukur-syukur juga kita diberi kecantikan. Nah, karena itu harus tetap dipertahankan. Itu sebagai bentuk menghargai hidup ya, itu. Baik. Ini beberapa yang harus kalian pahami juga, bahwa di dalam kosmetik itu tidak hanya sekedar material-material yang meningkatkan kesehatan, tapi ada juga bahan-bahan yang menyebabkan alergi. Ya, namanya juga alergi ya. Alergi ini tidak semua orang itu merasakan hal yang sama ya terhadap masuknya alergen ini. Ada yang dengan makan udang sedikit aja sudah kulitnya merah-merah. Nah, sebagian yang lain tidak. Demikian pula dengan kosmetik ya. Banyak bahan-bahan yang sering menimbulkan reaksi iritasi. Iritasi itu kemerah-merahan ya. Sensitif, terjadi perubahan ya. Baru pakai sabun ya. Tiba-tiba sudah terjadi yang gatal-gatal, kemerahan. Nah, itu kulitnya sensitif berarti ya itu. Nah, termasuk siapa saja sih itu penyebab alergi itu? Nah, ada ikatan-ikatan arsenik ya. Ada aluminium sulfat. Nah, ada aluminium klorida, balsam, ada fenol ya, ada formaldehid, ada gum arabik, ada lanolin, ada ikatan-ikatan merkuri, ada parapenil ya, parapenilnediamin ya, ada ikatan-ikatan bismut, ada beberapa minyak bergamot, minyak lavender, salicylic acid ya, resorcinol. Nah, masing-masing ini loh sudah tahu alergen kok dimasukkan dalam kosmetik toh? Pertanyaannya kan begitu.
ternyata ini semua sebenarnya ya ada kemanfaatannya, cuman harus dibatasi ya, dibatasi baik itu dalam konsentrasi ataupun jangka waktu pemakaian. Nanti kalau kalian sudah mempelajari lebih jauh tentang kimia kosmetik, kalian akan tahu banyak hal ya. Jadi hal-hal yang tadinya mengerikan, saudara menjadi tidak terlalu ngeri lagi. Loh, yang saudara anggap biasa-biasa saja ternyata itu berbahaya. Nah itu. Jadi misalnya saya beri contoh saja. Aluminium sulfat. Nah, ini biasanya ada pada seperti tawas. Itu ya, itu ada. Ternyata itu apa, ada fungsinya. Dia memutihkan ya, dia memutihkan, juga antimikroba. Antimikroba. Sehingga mungkin untuk obat-obat jerawat ini penting. Cuman lalu yang tidak berjerawat ya jangan dipakai. Atau lihat dulu jerawatnya akibat apa. Kalau jerawatnya akibat mikroba ya oke lah, ada aluminium sulfat boleh. Tapi ternyata jerawatnya bukan karena itu, misalnya karena secara hormonal, karena makan cabai dan sebagainya. Ya tentu nggak bisa. Nah, sehingga seperti inilah peliknya masalah kosmetik ya. Lalu kok ada fenol ya? Fenol kok dipakai ya? Nah, fenol itu kalau kita ikat dengan minyak-minyak mineral atau minyak-minyak alam ya, minyak kelapa dan sebagainya, itu sesungguhnya bisa menghilangkan flek hitam. Nah, tetapi tentu saudara tidak boleh menggunakan di luar ambang batas atau pada waktu yang lebih lama. Ya, setelah noda hitamnya hilang ya dipakai terus karena saudara merasa saya loh tambah putih. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Jadi begitu efeknya menyenangkan, lanjut aja. Padahal harusnya sudah waktunya berhenti. Toh flek hitam yang permanen sudah hilang. Nah, sudah enggak perlu saudara pengen kelihatan lebih putih kayak pantatnya bayi gitu, enggak usah ya. Jadi harus segera dihentikan supaya tidak ada efek-efek yang makin memburuk. Nah, merkuri, terutama merkuri ini sekali pakai itu sudah langsung putih dan orang ketagihan pakai terus. Nah, ini salah sekali ya. Atau sesungguhnya ya enggak usah dipakai sama sekali kalau merkuri ini karena dia sangat kuat ya, sangat kuat menekan sel melanosit, sangat kuat mendegradasi sel-sel kulit mati. Nah, setelah sel-sel kulit matinya hilang, yang degradasi apa yang didegradasi? Ya kulit yang tidak mati. Akibatnya apa? Nah, saudara lihat sendiri orang-orang pengguna kosmetik bermerkuri ya setelah penghentian pemakaian bagaimana? Ya kulitnya itu seperti ini complung-complung ya, seperti terkikis-kikis. Nah, begitu. Itu bahayanya. Oke. Loh, salicylic acid itu kan bahan untuk balsem, ngapain ada di wajah? Loh, sekali tempo diperlukan juga ya untuk terutama yang flek-flek hitam bandel itu. Nah, dia kan termasuk mengoksidasi dengan kuat, tapi jangan lama-lama makanya 1-2 kali sudah ya. Makanya nanti lebih baik saudara itu menggunakan kosmetik yang aman-aman saja. Sekali tempo ditambahi sendiri material-material yang diperlukan, misalnya pas kulit fleknya hitam banyak kasih sedikit. Nah, setelah itu ya sudah berhenti 1 kali 2 kali pakai selesai ya, jangan dilanjutkan. Resolsinol ini turunan vitamin A. Ini juga menghilangkan jerawat dan memutihkan. Menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam. Tapi jangan lama-lama pakainya. Karena dia nanti menyebabkan saudara iritasi ya. Lalu kulit mengelupas-ngelupas terus ya. Suka itu, enggak kan? Nah, ya sudah pakai 1-2 kali, setelah itu betul-betul hentikan. Ya, betul-betul dihentikan. Nah, dengan demikian kuliah 1 kali saja kimia kosmetik saudara sudah punya pengalaman toh dalam berkosmetika. Waduh, iya ya, saya beli kosmetik yang aman-aman saja ya, yang tidak menimbulkan bling-bling dan sebagainya. Ya sudahlah yang biasa-biasa saja, tapi sekali tempo saudara masuki di situ ada vitamin A ya, diucek-ucek masukkan, pakai ya. Enak kan? Nah, setelah apa yang saudara inginkan selesai, ya sudah hentikan ya. Tambah vitamin C sendiri. Krem wajahnya itu silakan. Tapi saya anjurkan tidak pada krem pagi ya.
Kenapa? Karena misalnya saudara menggerus vitamin C masuk dalam krim pagi terus dipakai. Nah, padahal vitamin C itu kan isinya tidak hanya vitamin C saja atau dalam kaplet itu. Nah, material-material pembawanya itu umumnya tepung ya atau gum ya, seperti itu. Nah, itu nanti akan menjadi tebal di wajahmu. Wah, Bu Titi ini bagaimana ngajari saya menggunakan vitamin C di dalam produk kosmetik. Lah, saya sekarang aplikasi kok jadi tebal kayak gini bedak saya. Nah, itu jangan di krim pagi. Ya, kalau saudara berinovasi untuk wajahnya sendiri, gunakan di krim malam. Ya, meskipun saudara kayak topeng, nggak ada yang takut. Ya, itu paling malah hantu-hantu itu di sekitar saudara yang takut ya. Oke, seneng ya? Atau mungkin saudara tambahi vitamin E. Waduh, seneng saya. Nah, terutama yang kulitnya kering itu enak itu dipakai tambahi vitamin E. Karena vitamin E itu kan pembawanya minyak ya, jadi bukan tepung-tepungan, sehingga kalau diaplikasikan pada krim pagi juga tidak masalah. Ya, wajah saudara kelihatan lebih berminyak begitu daripada biasanya kering kerontang ya, begitu. Oke, banyak kan yang ingin aplikasi-aplikasi di body lotion, silakan ya ditambahkan ya beberapa material-material aktif, tetapi tentu yang tidak membahayakan. Baik, bahan kosmetik. Nah, ini bahan kosmetik tradisional terdiri dari bahan alam, diolahnya juga secara tradisional. Di samping terdapat kosmetik semi tradisional, yaitu kosmetik tradisional tapi pengolahannya secara modern. Ini ada di beberapa merek kosmetik yang tetap mempertahankan ya tradisional, seperti Ratu Ayu ya, Mustika Ratu. Nah, itu lebih senang mempertahankan formula-formula tradisional ya, dari rimpang-rimpangan, dari tanaman-tanaman asli Indonesia ya, begitu. Tetapi pengolahannya menjadi modern. Kayak dulu misalnya rimpang begitu saja digerus ya. Begitu saja digerus masuk ke dalam formula ya, formula dempul lelot ya, formula bedak dasar. Nah, begitu. Kalau sekarang sudah mengikuti, misalnya harus dibuat simplisia dulu ya kan. Orang kimia kenal kan itu, orang biologi juga kenal ya. Dibuat simplisia dulu, diekstrak menggunakan pelarut yang tepat. Nah, berikutnya mendapatkan material aktif. Nah, baru inilah yang masuk ke dalam formula kosmetik ya, itu. Itu berarti menggunakan cara-cara modern ya, begitu. Terus juga ada sedikit menambahkan bahan-bahan kimia sintetik. Ini terutama untuk pengawet ya. Coba bayangkan kalau kosmetik tanpa pengawet. Nah, padahal di situ kan juga isinya nutrien-nutrien semua, itu bahan alam itu. Nah, namanya nutrien, nggak cuma manusia yang mau makan, mikroba juga mau. Nah, akhirnya rusak ya, rusak atau baunya sudah nggak karu-karuan. Nah, apa kamu mau misalnya menggunakan kosmetik ya? Wah, ini alamiah, tapi lalu baunya bau kecut, bau tengi. Nah, mau kamu? Nggak mau kan? Nah, akhirnya ditambahkan zat-zat kimia sintetik untuk mengawetkan. Ya, itu. Nah, dengan masuknya pengetahuan-pengetahuan modern ke dalam formula kosmetik, ini meningkatkan mutu kosmetik yang diciptakan ya, yang diciptakan atau yang dibuat. Seperti itu ya. Karena itu kalian setiap mempelajari ilmu kimia ya, tentu kalian harus segera berpikir nanti aplikasinya di mana, aplikasinya seperti apa, terus bisa bermanfaat ke kita bagaimana. Nah, yang paling gampang adalah ya di kimia kosmetik ini, bahan-bahan ada yang di sekitar kita mengandung apa, bagaimana kalau itu diaplikasikan ke dalam kosmetik, manfaat apa yang didapatkan. Nah, itu semua seneng jadinya ya. Kita jadi sangat antusias untuk terus belajar kimia, ya enggak? Oke. Sekarang kita masuk ke area penggolongan kosmetik. Kalau penggolongan kosmetik ini banyak versinya. Ya, banyak versinya. Silakan saudara bisa mendapatkan pengetahuan ini dari tempat-tempat yang lain ya. Di sini ada penggolongan 4, tapi tidak menutup kemungkinan di tempat lain mungkin bermacam-macam penggolongan. Ada yang higien tubuh, sabun, sampo, cleansing, ini tidak masuk area kosmetik. Ya, itu kan sekedar untuk membersihkan. Setelahnya
diguyur air ya, atau dibersihkan pakai air lagi kan sudah tidak nempel lagi di kulit, jadi tidak masuk area kosmetik. Oke, ada yang argumen seperti itu. Lalu ada masuk kategori rias, jadi termasuk make up ya, warna rambut dan sebagainya, nempel terus kan di wajah, tapi sekedar hanya untuk memberi warna-warni ya, atau menghomogenkan warna kulit. Nah itu, jadi ada beberapa orang yang berhias tapi warnanya sama dengan kulit aslinya dia. Nah itu tujuannya hanya menghomogenkan, kan kulit kita kalau kita amati gitu kan mesti ada warna-warna yang berbeda-beda ya, ada total-total hitam sedikit-sedikit ya, ada yang agak putih-putih sedikit, ada yang agak kemerahan dan sebagainya. Nah dengan rias ini dibuat homogen warnanya ya, menjadi semuanya coklat muda. Nah begitu kan kulit terlihat lebih mulus dengan warna yang homogen. Terus ada kategori wangi-wangian. Ini sebagian orang tidak mau masukkannya dalam kategori kosmetik karena kan tidak mempercantik, itu mendatangkan aroma ya, ya. Tapi ya itulah. Ada deodoran, ada parfum ya, ada aftershave ini untuk orang laki-laki yang habis habis cukuran itu ya, itu. Oke. Golongan yang keempat itu proteksi, termasuk sunscreen dan lain-lain. Nah sekarang padahal kayak sunscreen itu juga ada di bedak dasar. Nah, gimana memasukkannya? Apakah masuk tata rias atau masuk sunscreen? Sekarang kan banyak inovasi-inovasi, misalnya untuk tata rias sekaligus mengandung sunscreen. Nah seperti itu ya kan, sehingga penggolongan-penggolongan ini akhirnya menjadi tidak betul-betul digolongkan ya, karena akhirnya menjadi rancu ya, bisa masuk ke sana, bisa masuk ke sini lah, penggolongannya bagaimana. Nah itu, sehingga ada sebagian orang yang merasa tidak begitu penting lagi memandang bagaimana penggolongan kosmetik. Nah yang terpenting adalah justru bahan dan fungsinya.